Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, pemrograman berbasis objek kelas G. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir dari kelompok kami. Di sini kelompok kami itu beranggotakan saya dan Dewi Aditya Putra dengan NIM 1082 dan teman saya Muhammad Habib Maya dengan NIM 1072. Di sini tema dari proyek akhir kami itu adalah aplikasi sistem kasir Bishlist. Latar belakang dari pemilihan tema kami adalah dalam sebuah bisnis, seringkali terjadi kegiatan mencatat, mulai dari mencatat transaksi, mencatat barang yang tersedia, dan lain-lain. Pencatatan tersebut dapat digunakan sebagai laporan untuk melihat bagaimana jalannya bisnis yang dijalankan, mulai dari apa saja barang yang dijual, berapa harga setiap barang yang dijual, maupun berapa barang pada setiap transaksi. Akan tetapi, hal ini kadang-kadang juga menjadi masalah bagi pebisnis di mana catatan-catatan tersebut bisa hilang atau juga terselip, yang dapat membuat pencatatan keuangannya menjadi amburadul. Maka dari itu, kelompok kami mempunyai ide untuk membuat aplikasi sistem kasir bisnis, yang mana sistem kasir tersebut dapat membantu untuk mempersingkat waktu dalam melakukan pencatatan transaksi, mengetahui jenis beserta harga dari barang yang dijual di setiap transaksi dengan mudah, dan juga dapat membuat laporan dengan cepat. Nah, sasaran dari aplikasi kami ini adalah ditujukan untuk para pengusaha atau pebisnis, yang dimana aplikasi ini diharapkan dapat membantu untuk kegiatan usahanya agar lebih mudah untuk dikelola. Di sini fitur-fitur dari aplikasi kami itu adalah pencatatan produk yang digunakan untuk mencatat produk dari usaha, dan juga pencatatan transaksi untuk mencatat transaksi dari produk yang dijual kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu masuk ke codingnya. Yang pertama yaitu import SQLite3 yang digunakan untuk memanggil modul dari SQLite3-nya yang nantinya akan digunakan sebagai database-nya. Kelas-kelasnya ada kelas data manager, kelas kasir, kelas produk, kelas transaksi, dan kelas home. Untuk kelas data manager terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode untuk menginisiasikan yang di dalamnya ada self-count yang berfungsi untuk menghubungkan ke database kasir.db. Self cursor yang digunakan untuk membaca isi dari database-nya. Dan selanjutnya ada metode jalankan yang mempunyai parameter query dan return data sama dengan false. Metode jalankan ini digunakan untuk mengeksekusi berdasarkan query-nya nanti. Selanjutnya ada kelas kasir. Kelas kasir ini menginherit pada kelas data manager. Kelas kasir ini juga merupakan abstrak kelas karena dalam kelas tersebut terdapat metode-metode yang isinya kosong atau pas. Kelas kasir juga digunakan sebagai acuan untuk kelas anaknya, bahwa pada kelas anaknya harus ada metode tambah data, tampil data, dan cari data. Selanjutnya kelas produk. Pada kelas produk ini menginherit pada kelas kasir. Di dalamnya terdapat metode-metode tambah data, tampil data, cari data, ubah data, hapus data, dan kembali. Pada metode tambah data mempunyai parameter nama barang dan juga harga. Self query digunakan untuk menampung perintah yang digunakan kepada database-nya. Kemudian self query yang kedua digunakan untuk menampung value-value-nya, nilai-nilainya yang akan dimasukkan ke database-nya. Self jalankan ini diambil dari metode yang ada pada data manager, yaitu digunakan untuk mengeksekusi dari self query. Setelah data berhasil ditambahkan, maka print data berhasil ditambah. Selanjutnya metode tambah data. Pertama, self query digunakan untuk menampung perintah yang digunakan untuk kepada database-nya, yaitu select from produk, yaitu mengambil data dari tabel produk. Kemudian kita membuat objek hasil yang digunakan untuk menampung
isi dari tabel produknya. Setelah itu kita lakukan perulangan kepada objek hasil. Kemudian kita print yang ada pada tabel produk. Untuk cari data, ubah data, dan hapus data sama saja. Terdapat self query dan self jalankan sama saja. Selanjutnya yaitu untuk metode kembali. Metode kembali ini digunakan untuk menutup database-nya dengan perintah self-con close. Selanjutnya untuk kelas transaksi ini menginherit ke kelas produk. Di dalamnya terdapat metode tambah data, tampilkan data, cari data, dan kembali. Untuk yang terakhir ada kelas home yang terdapat dua metode. Yang pertama itu untuk menampilkan transaksinya dan untuk menampilkan produknya. Pertama, kita membuat objek yang menampung dari kelas transaksi. Kemudian kita membuat objek ulang sama dengan true. Lakukan perulangan. Ketika ulang sama dengan true, maka kita akan terus melakukan perulangan selama ulang itu sama dengan true. If pilihan sama dengan 1, maka kita akan menjalankan metode menambahkan data. Jika pilihan sama dengan 2, maka akan menjalankan metode menampilkan data. Jika pilihan sama dengan 3, maka akan menjalankan metode mencari data. Dan jika pilihan sama dengan 4, maka akan menutup database-nya dan juga akan menutup programnya. Jika pilihan lebih dari 4, maka menampilkan pilihan tidak tersedia. Selanjutnya pada metode tampilkan produk sama juga. Yang pertama kita membuat objek untuk menampung kelas produk. Kemudian juga kita membuat objek sama dengan true, objek ulang sama dengan true. Kemudian kita lakukan perulangan, yaitu ulang sama dengan true. Jadi setiap ulang sama dengan true, maka kita akan melakukan perulangan. Jika pilihan sama dengan 1, maka kita akan memanggil metode menambahkan data. Jika pilihan sama dengan 2, maka kita akan menampilkan metode tabel data. Pilihan 3 yaitu mencari data. Pilihan 4 mengubah data. Pilihan 5 yaitu menghapus data. Dan pilihan 6 yaitu menutup database-nya dan menghentikan programnya. Jika pilihan lebih dari 6, maka menampilkan pilihan tidak tersedia. Selanjutnya yaitu kita membuat perulangan lagi, yang ini digunakan untuk memanggil metode-metode yang ada di dalam kelas home. Jika pilihan sama dengan 1, maka akan menampilkan data transaksi, yaitu home tampilkan data transaksi. Jika pilihan sama dengan 2, maka menampilkan produknya, yaitu home tampilkan produk. Jika pilihan sama dengan 3, maka kita akan menutup programnya. Dan jika pilihan lebih dari 3, maka akan menampilkan print pilihan tidak tersedia. Untuk dekorator static method ini digunakan menandakan bahwa metode tersebut tidak bergantung pada kelasnya, yaitu metode ini dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari kelasnya dan bantuan parameter dari kelasnya. Dan juga digunakan sebagai untuk memanggilnya cukup menggunakan nama kelasnya tanpa menggunakan atau memasukkan ke dalam objek lagi. Selanjutnya saya akan mempraktekkan aplikasi yang kami buat. Di sini saat pertama kali aplikasi dibuka akan diberi pilihan yaitu data transaksi dan data produk. Di sini saya akan praktekkan fitur data produk. Sini saya pilih 2. Nah,
Lalu program akan mengeluarkan pilihan untuk menambah data, menampilkan, mencari, mengubah, atau menghapus. Di sini saya akan pertama mencoba untuk menampilkan data terlebih dahulu, itu 2. Nah, di sini data yang ditampilkan masih kosong karena belum diisi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan data. Nah, pertama program akan meminta kita untuk memasukkan nama barangnya. Misalkan nama barangnya adalah mie. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan harga. Misalkan harganya 3.000. Nah, terus kita coba untuk menampilkan data lagi. Nah, di sini mie sudah masuk ke database. Lalu saya akan mencoba menambah data yang kedua. Kita tambah data lagi. Di sini misalkan nama barangnya adalah sikat dengan harga 5.000. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menampilkan lagi. Nah, di sini mie dan sikat sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mencari data. Di sini fitur mencari data ini untuk mencari data di database secara langsung. Akan saya coba di sini. Nah, kita diminta untuk memasukkan ID produk yang ingin dicari. Di sini misalnya saya ID produknya yang cari itu 2. Nah, di sini langsung menampilkan ID-nya dan barang beserta harganya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba fitur untuk mengubah data. Misalkan, nah di sini kita disuruh menginputkan ID lagi. Misalkan saya ingin mengubah ID produk nomor 1. Misalkan saya ubah menjadi Indomie dengan harga 2.500. Nah, selanjutnya saya mencoba untuk menampilkan lagi datanya. Nah, data pada ID nomor 1 di sini sudah berubah menjadi Indomie. Yang tadinya mie menjadi Indomie dengan harga 2.500. Nah, fitur selanjutnya itu menghapus data. Sini saya akan mencoba untuk menghapus data. Dan kita disuruh untuk menginputkan ID produk yang ingin dihapus. Misalkan saya ingin menghapus ID nomor 2. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba untuk menampilkan lagi. Nah, di sini ID nomor 2 tadi udah dihapus, yaitu yang sikat. Nah, selanjutnya jika kita sudah selesai untuk mengedit data produk, kita bisa memilih nomor 6 untuk kembali. Lalu kita kembali ke menu utama dari aplikasi kami. Setelah selesai kita memasukkan data, maka kita akan melakukan transaksi. Jika ada transaksi, maka kita cukup menambahkan data transaksi. Pada fitur menambahkan data transaksi ini sebelumnya diperlihatkan barang-barangnya apa saja, ID-nya berapa, dan juga harganya berapa. Jadi waktu kita melakukan transaksi, kita cukup menginputkan ID produknya yang akan dibeli. Misalkan kita ingin membeli barang mie, yaitu dengan ID produk 1. Kemudian kita masukkan jumlahnya, misalkan kita 3 misalkan. Maka data berhasil ditambah. Untuk melihatnya, kita akan masuk ke fitur menampilkan data. Nah, sudah masuk pada fitur menampilkan data ya, yaitu nama barang yaitu mie, harganya 2.500, jumlah yang dibeli 3, total harganya yaitu 7.500. Untuk mencari data, kita cukup mencari menggunakan ID transaksi. Maka muncul data dengan ID transaksi yang ingin kita cari. Kurang lebihnya begitu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.